Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di bulan Maret ya. Ini bulan ketiga di tahun ini, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Gereja kita FOCC, kita punya tema setiap bulan Januari kita belajar tentang bagaimana hidup yang berfokus kepada Kristus. Kemudian Februari kemarin kita belajar bagaimana menjadi seorang murid Kristus. Di bulan Maret ini, di minggu pertama ini kita mulai dengan sebuah tema yaitu teguh di dalam Kristus. Saya kasih judul teguh dalam iman kepada Yesus. Kita akan melihat sebuah perikop pembacaan terambil dalam Mazmur pasal 73. Kemudian ini menjadi sebuah pelajaran, refleksi bagi kita bagaimana pengiringan iman kita kepada Yesus Kristus. Aplikasinya sebentar. Saya bacakan, saudara dapat menyimaknya. Ini lumayan panjang, Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai ayat 28. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-meluap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapat mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, di mana? Allah tahu hal itu. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum tiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat pada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal ini menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, kata pemazmur Asaf, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam hidup ini kalau kita melihat perikop bacaan kita dalam Mazmur, ada beberapa hal yang menjadi pergumulan dari permazmur. Mazmur ini dinaikkan oleh seorang pemimpin puji-pujian di bait Allah yang bernama Asaf. Dia seorang pelayan Tuhan yang setia, dikatakan dia menjaga hidupnya untuk tetap kudus berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia punya pergumulan dalam kehidupan. Dan pergumulan-pergumulan ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Ini sebenarnya pergumulan-pergumulan yang sama yang seringkali kita orang percaya alami di dalam kehidupan ini. Saudara, tahun 2019 kemarin ada seorang worship leader, penulis lagu, seorang pemuji dari gereja Hillsong. Namanya itu Marty Simpson.
Satu kali dalam sebuah wawancara, Marty Simpson ini mungkin kalau di Indonesia sekelas Sidney Mohede, dia sangat terkenal di Australia. Kemudian dia membuat sebuah statement yang mengejutkan banyak orang. Dia bilang, saya tidak lagi percaya kepada Yesus. Dalam momen ini saya kehilangan iman saya terhadap kekristenan. Saya meragukan nilai-nilai yang ada di dalam kekristenan, saudara. Itu tanggal 12 2019 Agustus, saudara. Kemudian berita ini viral, banyak orang yang mengecam, banyak orang yang mempertanyakan kok bisa sekelas orang yang melayani Tuhan di bait Tuhan, sekelas seorang yang memuji Tuhan di bait Tuhan, sekelas orang yang sudah belasan tahun Tuhan pakai untuk melayaninya, kok bisa dia goyah, kehilangan pengharapan, kehilangan iman, kehilangan pegangan dalam kehidupannya. Kemudian beberapa hari setelahnya dia mengklarifikasi bahwa memang dalam saat-saat itu dia sedang mengalami degradasi iman. Dia sedang mengalami kemerosotan iman dalam kehidupannya. Dia banyak mempertanyakan hal-hal tentang Allah. Dia bergumul tentang apa yang dia percayai dengan realita apa yang dia lihat, yang dia hadapi hari-hari ini. Nah, saudara, banyak dari kita yang mungkin tanpa kita sadari, baik secara terang-terangan kita ungkapkan, kita mungkin pernah mengalami sesi dalam hidup ini, kita mengalami sebuah kemerosotan iman. Kita mengalami sebuah degradasi iman. Karena guncangan-guncangan persoalan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika itu menghantam kehidupan kita, kita tidak lagi punya pegangan. Kita tidak punya lagi dasar pijakan untuk membuat kita bertahan. Sehingga kita dalam posisi bimbang. Tidak punya sandaran, tidak punya pegangan, dan kita tidak punya landasan yang kuat untuk bertahan. Nah, kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 73 tadi, saya mencoba mengelompokkan pergumulan seperti apa yang dialami pemazmur. Dan kita akan melihat beberapa contoh juga di dalam Alkitab. Ternyata ada banyak orang-orang selain pemazmur yang mengalami kegoncangan iman di dalam kehidupan mereka. Saudara, ada 3 tipe pergumulan yang juga menjadi sebuah refleksi bagi kita orang percaya masa kini yang sering kali kita alami di dalam hidup ini berdasarkan konteks Mazmur 73 ini. Saudara, yang pertama, pergumulan yang bersifat praktis. Artinya apa? Pergumulan ini pergumulan yang kita rasakan. Pergumulan yang kita alami, yang kita lihat dengan mata jasmani. Yang betul-betul menjadi sebuah realita kehidupan yang tidak bisa kita sangkal, yang tidak bisa kita hindari. Itu yang pertama. Saudara, hal-hal seperti ini bisa saja menjadi sebuah penderitaan-penderitaan, masalah yang kita alami hari-hari. Contoh di dalam Alkitab kita kenal Ayub, saudara. Orang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Tapi satu ketika Tuhan izinkan dia alami penderitaan. Semua yang dia punya dalam sekejap mata, dalam waktu yang seketika hilang. Harta kekayaan, 10 anaknya. Dan yang paling terakhir, saudara, dia kehilangan kesehatannya. Dikatakan dia pakai beling untuk menggaruk borok yang ada di tubuhnya. Ini penderitaan, ini sebuah realita, sebuah pergumulan yang praktis yang sedang dialami oleh orang yang saleh sekalipun. Nah, kemudian saudara, ada juga pergumulan yang bersifat psikologis. Ini pergumulan yang mungkin secara realita dia tidak alami, tetapi perperangan itu terjadi dalam batin, dalam pikiran dari orang percaya. Nah, contoh dalam Alkitab, saudara, saya pernah khotbahkan tentang Elia. Bagaimana Elia mengalami satu kondisi yang namanya burnout. Dia nabi Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Tuhan pakai Elia untuk mengalahkan 400 kalau tidak salah nabi-nabi Baal. Mereka tanding, saudara. Allah mana yang hebat? Baal atau Allah Israel? Tantangannya apa? Siapa yang bisa turunkan duluan api untuk menyambar korban bakaran? Itulah Allah yang benar. Saudara, nabi-nabi Baal sudah menyanyi, menyayat-nyayat tubuh mereka. Mereka teriak-teriak. Mungkin kalau saya umpamakan mereka sudah segala macam.
Sudah iris-iris badan, tapi tidak ada api dari langit yang turun. Apa yang Elia lakukan? Dia bilang taruh air, siram semua, bikin parit di sekeliling korban bakaran. Dan Elia berdoa, api turun menyambar korban bakaran itu. Saudara, setelah beberapa saat setelah itu, kemenangan yang gagah perkasa diraih oleh Elia, dia cuma disomasi sama Isabel. Isabel utus orang kasih tahu Elia bahwa bagaimana Nabi-Nabi Baal mati, dia pun akan dilakukan demikian. Dia menjadi takut, dia lari menjauh masuk ke padang gurun. Kemudian dia datang sama Tuhan mau minta mati. Ini pergumulan secara psikologis. Kemarin saya banyak cerita tentang isu mental health. Tidak ada satupun dari kita manusia yang benar-benar kuat. Kita lemah dalam berbagai hal, termasuk isu kesehatan mental secara psikologis. Kita lemah, ada orang yang bergumul untuk pergumulan psikologis. Saya jadi mentor dalam sebuah kelas SMK di sini. Ini sudah batch kedua, ada banyak yang bertanya ke saya begini. Kalau saya sering berpikiran negatif, overthinking, khawatir, apakah itu dosa? Nah, buat saya ini suatu tekanan psikologis yang mungkin mengikat seseorang, yang mungkin menekan menjadi sebuah pergumulan yang berat untuk seseorang. Tidak hanya pergumulan psikologis, saudara, ada juga yang namanya pergumulan bersifat teologis. Nah, pergumulan ini mempertanyakan fenomena kejadian-kejadian dan menghubungkannya dengan Allah. Kenapa Allah diam untuk penderitaan? Kenapa Allah kok seolah-olah membiarkan ketidakadilan terjadi? Dan pergumulan ini juga yang dialami sama pemazmur Asaf ini. Sebentar kita akan lihat. Salah satu contoh saudara mungkin Nabi Yunus. Ini misionaris pertama yang Tuhan utus untuk keluar negeri. Untuk mengabarkan Injil ke Niniwe saudara. Tetapi dia tidak mau, dia punya alasan teologis. Kok Tuhan mau menyelamatkan satu bangsa yang jahat? Erik pernah khotbah, Pastor Erik pernah khotbah tentang bagaimana jahatnya orang Niniwe. Mereka kalau misalnya perang, menjara, membunuh, bayi pun dibunuh. Tapi cara bunuhnya itu sadis saudara, ada yang dibelah dua, ada yang ditarik sama kuda. Ini orang yang jahat sekali. Tetapi Tuhan mau berkasih karunia, diutuslah Yunus ke sana untuk memberitakan pertobatan. Saudara, dia bergumul secara teologis sama Tuhan. Tuhan kok kenapa lakukan ini? Nah, di dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 73, dari 3 tipe pergumulan ini, mungkin kita sedang alami hari-hari ini. Kita mungkin sedang alami pergumulan yang sifatnya praktis, secara kasat mata, panca indera kita rasakan, kita lihat, kita alami. Dan mungkin itu membuat kita tertekan. Bisa jadi itu sakit penyakit yang lama kita derita. Bisa jadi itu masalah ekonomi yang mungkin kita alami hari-hari ini. Atau mungkin masalah-masalah yang menekan kehidupan kita secara nyata. Kemudian juga kita alami pergumulan psikologis. Hubungan yang tidak baik dengan orang, hubungan tidak baik dengan suami, istri, keluarga. Hal-hal yang menekan mental kita, yang menekan batin kita. Atau mungkin kita mengalami pergumulan yang secara teologis kita mempertanyakan, kenapa Tuhan berlaku demikian? Saudara, tidak mudah alami hal ini. Kalau kita melihat bagaimana pemazmur, dia bergumul dengan hal-hal yang sifatnya secara praktis. Dari mana asal muasalnya? Di ayat yang ketiga, dia cemburu kepada pembual-pembual. Dia bilang begini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat gemuk tubuh mereka. Sementara apa yang dia alami? Dia bilang begini di ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku dan tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum tiap pagi. Jadi setiap pagi ada hal yang secara fisik ini menyiksa dan membawa penderitaan dalam kehidupannya. Kemudian di situ juga dia bilang, saudara, ada sakit yang dialami ketika hatiku terasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara, ini pergumulan yang dialami oleh pemazmur Asaf secara praktis, penderitaan yang nyata dia rasakan. Tetapi ada juga penderitaan psikologis yang dialami pemazmur. Ayat 21 dia bilang begini, ketika hatiku merasa pahit. Dia alami cemburu, dia pahit hati. Dia masuk dalam
perbandingan antara kehidupannya sebagai seorang yang hidup jujur, benar di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi dia menderita. Tapi satu sisi orang fasik yang hidupnya jahat, jauh dari Tuhan, seolah-olah hidupnya diberkati. Ini menekan batin dari pemazmur. Kemudian secara teologis dia mempertanyakan, kenapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana bisa ini bertentangan dengan konsep teologi yang dia percaya? Sebab kalau kita lihat dalam Keluaran, orang Israel percaya betul begini. Ketika dia hidup benar, takut akan Tuhan, itu pasti berkat. Tetapi ketika dia hidup jahat, tidak berkenan, jauh dari Tuhan, pasti kutuk. Ini pemahaman teologi pemazmur, orang perjanjian lama. Nah, saudara, tapi fakta realita dia melihat bahwa ternyata orang yang hidupnya tidak benar, orang yang hidupnya jahat di hadapan Tuhan, toh sepertinya mereka diberkati. Sepertinya mereka hidup makmur dan tidak mengalami kesusahan. Ini menjadi pergumulan yang dialami dan dirasakan oleh pemazmur. Saudara, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kita orang percaya masa kini supaya pergumulan yang dialami pemazmur, bahkan kita rasakan hari ini baik secara praktis, psikologis, teologis, kita bisa survive dan bertahan untuk menghadapi itu. Berdasarkan konteks Mazmur pasal 73 ini. Saudara, ternyata kuncinya ada pada pasal 73 ayat 17. Ayat 17 bilang begini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 16, ini keluh kesah dari pemazmur tentang bagaimana hidup orang yang fasik itu. Seolah-olah Allah diam, seolah-olah Allah mengabaikan kejahatan mereka, seolah-olah Allah tidak melihat perbuatan jahat yang mereka lakukan. Seolah-olah Allah berdiam untuk kesalehan, kebaikan, pelayanan yang dilakukan oleh pemazmur. Tetapi ketika masuk ayat 17, dia mendapatkan sebuah persepsi berbeda, pola pikir yang baru. Pemazmur ditransformasi di dalam pikirannya bagaimana memandang pergumulan dan penderitaan dalam hidup ini. Pemazmur bilang begini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, ini pergumulan yang panjang, bukan hanya tiba-tiba dia menghayal, kemudian tiba-tiba dia dapat ilham, tidak, berhari-hari dia alami, berhari-hari dia gumuli sampai pada satu titik, kita tidak tahu apakah pemazmur mendapati satu titik balik ini di dalam bait Allah ketika dia melayani. Atau mungkin Tuhan membawa dia dalam alam roh dan membuka, menyingkapkan apa yang menjadi maksud hati Tuhan. Saudara, tetapi titik baliknya ketika dia ada di tempat kudus Allah. Ketika dia ada di dalam hadirat Allah. Dia mendapat jawaban, suatu transformasi di dalam pikiran. Untuk mengubah pola pikir, cara pandangnya terhadap pergumulan, penderitaan dan masalah. Nah, saudara, kita manusia, kita ini hidup, kita punya tubuh jasmani. Untuk tubuh jasmani kita ini perlu tetap hidup, tentu perlu dirawat. Bahkan tidak hanya itu, orang mempercantik sekarang segala macam model skincare, segala macam model vitamin, segala macam obat-obatan untuk menunjang tubuh ini selalu fit, sehat, bugar. Dan ada kelas-kelas untuk menjaga kebugaran, kesehatan. Nah, tetapi kita bukan cuman terdiri dari tubuh. Kita juga manusia rohani. Kita juga punya roh, sebagaimana tubuh ini perlu dirawat, perlu diberi makan, perlu diberi vitamin, perlu dipercantik, roh juga demikian. Nah, saudara, pemazmur ini ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, dalam tempat kudus Tuhan, rohnya kembali disegarkan, kembali dikuatkan. Nah, orang yang kehilangan iman, kepercayaan bukan hanya di ranah pikiran, perasaan, tetapi juga pengaruh di rohnya, saudara. Kalau rohnya kuat, manusia rohaninya kuat, meskipun perasaannya mungkin membuat dia meragukan tentang Allah. Pikirannya mungkin membuat dia untuk meragukan apa yang Allah kerjakan, tetapi manusia rohaninya akan membuat dia tetap punya pegangan, punya tumpuan,
punya pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini titik balik dari pemazmur, bahwa ketika dia masuk ke tempat kudus Tuhan, dia mendapatkan jawaban. Jawabannya seperti apa, saudara? Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita orang percaya dan dalam konteks iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, bagaimana supaya iman kita tetap teguh di dalam Yesus ketika kita alami pergumulan? Yang pertama, saudara, bersandarlah, berpeganglah, bertumpulah kepada kebaikan dari pribadi Yesus. Nah, saudara, ketika pemazmur memulai mazmurnya, dia mulai sebenarnya dengan sebuah kalimat begini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, untuk kita melihat kebaikan Tuhan, untuk kita mengalami kebaikan Tuhan, kita harus punya hati yang tulus, hati yang bersih. Hati itu pusat kehidupan, hati itu sumber kehidupan kita. Apa yang ada dalam hati kita, kalau di sini bersih, di sini baik, yang terpancar keluar tentu adalah hal-hal yang baik. Nah, saudara, pemazmur pada saat itu dalam kebatinan, perasaan, pemikirannya ini mengganggu hati yang sebagai sumber. Karena matanya melihat seolah-olah Allah tidak adil. Perasaannya merasakan, tubuhnya merasakan bagaimana beratnya pergumulan, penderitaan yang dialami. Sehingga dalam posisi itu dia tidak bisa mengecap, melihat yang namanya kebaikan Tuhan. Nah, saudara, seringkali kita ketika kita punya masalah, pergumulan, kita mulai menakar yang namanya kebaikan Tuhan. Kita mulai berkata Tuhan itu baik atau tidak berdasarkan persepsi, sudut pandang atau keadaan yang kita alami. Manakala kita mengalami pergumulan, kita alami hal-hal yang berat, yang menekan. Mungkin kita ragu sama Tuhan, benarkah Tuhan baik? Kalau Tuhan baik, kenapa hal ini terjadi di dalam kehidupannya saya? Kenapa saya mengalami pergumulan yang begitu berat ini? Kenapa saya seolah-olah tidak mendapatkan jalan keluar untuk masalah pergumulan yang saya hadapi? Saudara, saya banyak dengar kesaksian-kesaksian, banyak juga orang yang saling sharing bagaimana orang-orang hamba-hamba Tuhan pernah berjatuhan, berguguran karena kecewa, mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan keadaan yang dialami. Kalau tidak salah saya pernah khotbah ibadah 34 bagaimana di tahun 2020-2021 ada banyak hamba-hamba Tuhan memilih mengakhiri hidupnya karena mereka kecewa dengan Tuhan, mereka kecewa dengan keadaan, mereka menakar kebaikan Tuhan dengan pergumulan yang mereka alami hari-hari ini. Coba kita renungkan lagi. Ketika pemazmur masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika hatinya menjadi bersih, ketika hatinya dengan tulus di hadapan Tuhan, kemudian pemahaman ini mulai bergejolak di dalam hati, pikiran, perasaan pemazmur. Benarkah Allah jahat? Betulkah Allah jahat? Apakah Allah jahat bagi kita? Tetapi yang dia dapat, dia mulai dalam kesimpulan, sesungguhnya Allah itu baik. Nah, saudara, coba renungkan begini. Ketika engkau dalam hadirat Tuhan, ketika engkau lagi marah dengan Tuhan, ketika engkau lagi meragukan Tuhan, ketika mungkin hatimu lagi panas terhadap Tuhan, coba saudara renungkan, apakah Tuhan jahat? Saya punya anak, saudara, umurnya 10 tahun hari ini. Dia punya kelemahan itu, dia mudah terpancing emosi untuk segala sesuatu. Dan jeleknya saya, papa, ayah yang tukang terek. Jadi saya jaga gara dia. Kalau dia lagi dongkol sama sesuatu, saya sering panas-panasin dia. Kemudian saking emosinya dia bilang, papi ini jelek. Papi ini tidak bagus. Pernah dia bilang, papi ini jahat. Tetapi setelah tenang, biasa saya tidak bicara diam, cuma saya dengan dia berdua. Saya tanya begini, betul papi jahat? Betul papi tidak jahat? Betul papi tidak baik, Samuel? Betul papi
jahat, dia diam saudara. Dia diam. Habis itu saya ingat beberapa hari lalu dia emosi. Dia emosinya begini karena ada satu pelajaran, mata pelajaran Mandarin, dia agak payah di situ. Waktu saya jemput dia naik ke mobil dia marah-marah. Dia marah-marah. Saya ledekin saudara. Saya ledekin. Dia marah sampai dia bilang apa ini bla 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 bla. Akhirnya saya ajak dia ke Mixu. Belikan es krim. Habis itu dia makan, hatinya tenang-tenang. Saya tanya, papi jahat? Tidak, papi baik. Papi baik. Betul papi jahat sama El? Tidak, papi baik. Nah kadangkala kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dengan perasaan, pikiran yang terselubung dengan hal-hal yang kita alami hari ini. Tetapi manakala kita dalam hadirat Tuhan, coba tanya dalam dirimu, benarkah Tuhan jahat? Saya percaya seketika, sekejap, mungkin kau akan diingatkan momen-momen kehidupanmu di waktu yang lalu. Di titik ini kita berada, bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan? Bukankah itu semua karena Tuhan yang begitu berkasih karunia dalam kehidupan kita? Kalau kita bisa punya keluarga yang baik, bukankah itu Tuhan yang mengerjakan itu? Kalau hari ini kita bisa ada dalam Kristus Yesus Tuhan, bukankah itu bentuk kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Kalau Tuhan jahat, dalam konteks perjanjian lama, orang Israel, kalau dia buat dosa dan dia sadar, dia tidak minta ampun, bawa korban sama Tuhan, hari itu juga dia mati. Kalau kita mau mengukur Allah perjanjian lama dengan sekarang, habis kita saudara. Tetapi kita lihat kembali ke belakang. Bagaimana kebaikan, pertolongan, mujizat Tuhan di waktu-waktu yang lampau menjadi jaminan kekuatan bagi kita hari ini. Bahwa dia memang Allah yang baik. Saudara, tidak hanya itu. Firman Tuhan juga di dalam kekristenan, teologi kita. Hanya di dalam iman Kristen yang memandang figur Allah sebagai Bapa. Saudara, kita panggil Tuhan, kita panggil Bapa. Karena kenapa? Kita tahu dia Allah yang bertanggung jawab. Firman Tuhan katakan seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikian juga Tuhan sayang kepada kita. Nah saudara, kalau Bapa yang baik, dia pasti tidak akan merancangkan kejahatan untuk anaknya. Dia pasti tidak akan merancangkan kegagalan untuk anaknya. Dia pasti tidak akan merancangkan penderitaan untuk anaknya. Terus kenapa dunia ini menderita? Saudara, kita ada di tengah-tengah dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Saudara, jangan kita melihat penderitaan, penyebabnya adalah Allah. Penyebabnya adalah kita manusia. Ketika kita jatuh di dalam dosa, maka penderitaan itu masuk include dengan dosa ada di dalam dunia. Ini akibat dari dosa saudara. Tetapi sebaliknya justru ada Allah yang baik. Yang di tengah-tengah dunia yang berdosa, dia tetap menyatakan kebaikannya. Saudara, itu yang pertama. Bagaimana iman kita teguh di dalam Yesus, bersandar kepada kebaikannya. Dia Allah yang baik. Bahkan Yesus Kristus juga berkata, aku adalah gembala yang baik. Dia bukan cuma Bapa, dia gembala yang baik. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Saudara, apa bedanya iman yang besar dengan iman yang benar? Saudara, iman yang besar, sekecil biji sesawi saja itu sudah besar. Itu memang mampu pindahkan gunung. Tetapi iman yang benar, dia memampukan kita untuk tetap percaya meskipun gunung tersebut tidak pindah. Saudara, bersandarlah kepada kebaikan Kristus. Bahwa meskipun gunung pergumulan, penderitaan itu tidak berpindah, tetap percaya. Sebab 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, kita hidup, kami ini hidup sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan melihat. Yang kedua saudara, bagaimana supaya iman kita tidak koya dan teguh di dalam Kristus. Yang kedua adalah bersandar kepada kesetiaan Yesus, kesetiaan Tuhan. Saudara, Pemazmur 73 ayat 23 bilang begini. Tetapi aku tetap di dekatmu
Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya mendapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, bersandar kepada kesetiaan Tuhan kita. Saudara, kalau kita mau melihat, kita ini manusia yang condongnya untuk selalu hidup di dalam dosa. Untuk jatuh bangun di dalam kehidupan yang seringkali tidak setia itu kita. Saudara, saya pernah nonton film judulnya Redeemer Love. Film ini kisah Nabi Hosea. Kalau saudara tahu kisah Nabi Hosea, ini sungguh sangat bikin emosi saudara. Nah, itu difilmkan saudara, bagaimana menggambarkan bahwa kasih Allah itu sangat setia dalam segala keadaan kita orang berdosa. Saudara, kisah Nabi Hosea ini dia diperintahkan Tuhan, ini bukan secara kiasan tapi memang nyata untuk menikahi seorang pelacur. Dan apa yang terjadi saudara, pelacur ini kembali melakukan pekerjaan yang lama dan tidak setia. Di film Redeemer Love pun demikian, kita emosi, kita nonton, kita marah. Kok ada perempuan model kayak begini? Tapi lama-lama saya sadar begini, ternyata kitalah perempuan itu. Dan Hosea itulah gambaran Yesus yang setia. Even kita jatuh bangun di dalam dosa, even kita tidak setia, dia tetap Allah yang setia. Nah saudara, pemazmur ini melihat begini, bahwa ketika dia hampir jatuh, ketika dia hampir tergelincir dengan pergumulan praktis teologisnya dan psikologis yang dialami, tapi ternyata Tuhan itu setia. Tuhan itu menopang dengan tangan kanannya. Saudara, orang percaya bisa jatuh, iya bisa. Tapi percayalah tidak akan sampai tergeletak kita jatuh. Karena ada tangan kanannya yang menopang kita. Nah saudara, hari ini Tuhan itu setia bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Saudara, kita sedang berada di bulan Maret, kita akan memperingati Paskah. Minggu-minggu ke depan itu kalender gereja minggu-minggu sengsara Tuhan. Saudara, kalau saudara berkaca bagaimana Tuhan dalam pergumulannya untuk menanggung dosa manusia, dia benar-benar sendiri. Dia benar-benar sendiri. Dia tidak ada murid-murid yang menemani karena murid-murid semua tertidur. Bahkan ketika Yesus ditangkap, iman mereka goncang. Nah saudara, dia benar-benar sendiri. Dia jalani itu sendiri. Dan hari ini mungkin kita alami pergumulan, kita merasa sendiri. Kita merasa kita ditinggalkan, kita merasa Tuhan tidak adil. Kita merasa kita diperlakukan dengan tidak adil dalam hidup ini. Percayalah, Tuhan perhatikan itu. Tuhan tahu itu karena dia alami proses yang sama bahkan lebih buruk dari itu. Kita mungkin berkata sendiri, tapi kita tidak benar-benar sendiri. Kita masih punya keluarga, saudara masih ada di sini. Saudara masih punya gereja, saudara masih punya saudara-saudara seiman. Tetapi Yesus pada waktu itu dia benar-benar sendiri. Tetapi dia setia untuk selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan manakala kita mengerti kesetiaan Tuhan, kalau kita ada di dalam hadiratnya. Saudara, itu yang kedua, yang terakhir, bersandar pada sesuatu yang powerful dari diri Yesus, yaitu kasihnya. Bersandar pada kasih Yesus. Saudara, ada sebuah konklusi kesimpulan dari pemazmur bilang begini, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini kesimpulan dari pemazmur yang pemazmur mengerti betul, rasakan betul bahwa ternyata dia sangat dikasihi Allah. Dia membandingkan hidupnya dengan orang fasik. Sepertinya dia melihat, mengukur kasih Allah berdasarkan kekayaan yang sifatnya jasmani. Dia lihat orang itu gemuk, kenyang, berlimpah harta. Tetapi dia tidak melihat perkara rohani di situ. Bahwa meskipun mereka berkelimangan harta jasmani, mereka tidak punya satu hal yang begitu berharga, amat mulia.
yaitu kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika dia sadar bahwa sebagai pemazmur, orang Israel yang percaya beriman kepada Mesias pada waktu itu, dan hari ini kita orang percaya yang beriman kepada Yesus, dia sadar bahwa dia punya jaminan keselamatan yang pasti. Makanya dia bilang, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Bahwa meskipun saya tidak punya harta kekayaan, saya menderita hari ini. Tetapi secara rohani, saya punya harta yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi hari ini, ketika kita alami pergumulan secara teologis bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini? Saya pernah ada orang tanya, anaknya meninggal, kenapa Tuhan izinkan anak saya meninggal? Saya tidak bisa jawab. Saya tidak bisa jawab, terus terang itu pertanyaan yang sulit. Tapi beberapa waktu saya ketemu lagi dengan orang itu, kemudian dia tidak lagi bertanya kenapa Tuhan izinkan. Tetapi dia lebih kepada bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan untuk anaknya itu hadir. Dan bersyukur karena anaknya ada di dalam Kristus. Sehingga saatnya nanti mereka akan berjumpa kembali. Nah saudara, bersandarlah kepada kasih Yesus yang begitu besar. Berkacalah kepada salib Kristus yang agung dan mulia itu. Kepada salib yang memberikan karya keselamatan di dalam kita. Di dalam dia kita diselamatkan saudara. Saudara, kalau kita berkaca kepada salib Kristus, berkaca kepada penderitaannya, berkaca kepada pengorbanannya, saya percaya pergumulan yang berat, mungkin itu tidak hilang, mungkin itu tidak sekejap mata Tuhan angkat. Tetapi engkau akan mendapatkan sebuah kekuatan yang baru untuk menjalani itu. Karena engkau tidak sendiri. Karena ada pribadi Yesus yang begitu mengasihi kita. Tanpa syarat, tanpa batas. Nah saudara, 3 hal ini yang jadi perenungan buat kita. Yang menjadi kekuatan buat kita. Ketika kita sedang goyah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Atau bahkan mungkin kalau hari-hari ini kita sedang bergumul begini. Kita bukan bergumul soal masalah pergumulan, tapi mungkin kita bergumul akan dosa. Dosa tadilah yang membuat penderitaan masuk ke dunia. Mungkin kita bergumul, pantaskah saya dikasihi Tuhan? Layakkah saya dicintai sama Tuhan? Saya begitu berdosa, saya begitu najis, saya begitu kotor. Saudara, berkacalah, bersandarlah pada kasih Kristus. Karena lewat salibnya itu, dia menebus kita, menyelamatkan kita. Saudara, saya tutup dengan ini. Kalau hari ini kita bergumul tentang dosa, keterikatan, bertobatlah bukan karena Anda takut dihukum. Tetapi karena yang dapat menghukum Anda justru telah mengampuni Anda. Jadi hari ini kalau kita masih bergumul untuk dosa, ayo bertobat bukan karena ada hukuman. Tapi karena yang tadinya mau menghukum sudah berkasih karunia, memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Saudara, tetap kuat di dalam Kristus menjalani hidup ini. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan, saya percaya di balik salib, kata pujian tadi, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ada amin.